Lepas. Pakai baju harimau lagi. Kuasa hukum Faris RM, Diolipa Yumara, menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut kliennya dihukum 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Diolipa Yumara mengatakan kalau tuntutan JPU sama saja menuduh Faris RM sebagai pengedar, bukan pengguna narkotika. Hal ini dikatakan Diolipa Yumara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 4 Agustus 2025, usai sidang Faris RM. Faris, gimana Bang Faris? Faris gimana Bang? Bang Faris gimana Bang Faris menanggapi tuntutannya seperti apa Bang Faris? Tunggu di luar ini. Bang Faris. Saya dituntut Jangan didorong dong. Astagfirullah. Secara formal jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Ini kan baru sesi jaksa menuntut. Nah, persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Faris RM sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112 dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Faris RM ini kan sebagai pengguna. Dia sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar utamanya lepas. Tinggal pasal 112 dan 111, ya. Nah, Pak RM ini dituntut 6 tahun penjara. Tapi dia adalah pengguna. Tapi tampaknya dia dituntut sebagai pengedar juga, gitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Faris RM adalah pengguna. Bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, apalagi ketimpa apalagi, sama ketimpa mungkin kepala gagal. Nah itu banyak timpanya. Jadi ini akhirnya kan kita nggak dalam posisi melakukan penyelamatan terhadap korban yang dari narkotika ini. Dia kan pengguna. Jadi ini kita cukup sayangkan tuntutan seperti ini, di mana dituntut 6 tahun, kita sangat sayangkan karena tidak memperhatikan aspek-aspek seorang pengguna narkotika, di mana sebenarnya mereka adalah korban yang paling susah lah. Tapi kalau korban ini kemudian dihukum, tentu habis dia. Masa dia pulihnya tuh nggak ada lagi. Sudah dituntut 6 tahun. Kalau dia putus hukuman juga 6 tahun, dia habis posisi dia. Begitu. Jadi kita tidak menyelamatkan seorang pengguna, malah kita menghancurkan. Ini yang kita sayangkan. Seorang pengguna narkoba berat yang sudah kecanduan kemudian harus dihukum yang berat juga. Artinya kan kita tidak menyelamatkan jiwanya, tidak menyelamatkan fisiknya, tapi kita membiarkan dia belangsak. Tahu belangsak? Nah, belangsak itu di bawahnya belubuk, gitu ya. Hancur-hancurnya. Jadi gitu. Jadi kita akhirnya kita harus menyelamatkan dia. Jadi kami sebagai pembela akan melakukan pledoi, tentunya dengan hati nurani lah. Apalagi pihak BNN, kepala BNN sudah menyatakan pengguna itu korban, jangan dihukum. Tapi ini kan masih tetap dituntut, ya kan? Mungkin hanya karena mematuhi prosedur dakwaan yang sudah telanjur diadakan, yaitu pasal ini di mana dia adalah pengedar dan dipaksakan, ya sudah nggak apa-apa. Namanya juga jaksa menuntut. Gitu, sebenarnya ada posisi jaksa bisa menuntut lepas juga atau menuntut rehabilitasi juga, ada posisi, tapi tidak digunakan oleh pihak jaksa. Tapi mereka tetap menuntut 6 tahun masa
penjara. Ini yang kami sesalkan. Sebagai pembela, sebagai pengacara kami sesalkan ini karena kami punya roh yang sama dengan kepala BNN bahwasanya pengguna adalah korban. Jangan kemudian dihancurkan. Jangan lupa subscribe ya.